Menantu Pahlawan Negara bab 1495. Semua orang setara saat berhadapan dengan pistol. Harun berjalan menghampiri Sigit, menatapnya dengan sorot mata dingin dan berkata, "Jika kamu adalah ketua kantor polisi pusat kota Banyuli? Kerja apaan kamu ini? Bukannya menangkap orang yang penjahat yang melukai orang, kamu malah menyegel rumah sakit. Apa kamu sudah nggak ingin menjabat sebagai ketua kantor polisi pusat lagi?" Tentu saja Sigit tahu identitas Harun. Namun, dia sudah dikenal sebagai penegak keadilan dan dijuluki topeng besi. Tentu saja dia tidak akan takut pada Harun. "Perintah yang kamu peroleh adalah menyegel rumah sakit Edinburgh. Adapun mengenai menangkap penjahat yang melukai orang, kami nggak menerima perintah seperti itu." Sigit menanggapinya dengan tenang tanpa bersikap merendah. "Perintah dari siapa? Wali kota kalian?" Harun berkata dengan nada bicara memerintah, "Jikalau begitu, kamu kembali dan beritahu dia untuk nggak menyegel rumah sakit Edinburgh, melainkan langsung menangkap dan menembak mati Ardika, menantu benalu keluarga Basagita itu. Bilang saja padanya ini adalah perintah dariku." Murid-muridnya tersebar luas di seluruh penjuru provinsi Denpapan. Wali kota terdahulu selalu mengunjunginya secara pribadi, memintanya untuk memberitahu murid-muridnya di dunia preman untuk tidak bertindak terlalu berlebihan. Karena itulah, Harun sama sekali tidak menganggap serius seorang wali kota. Sigit berkata dengan tenang, Tuan Harun, tolong jangan ganggu kami melakukan tugas kami." Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Melihat arahannya, anggota polisi di belakangnya hendak maju untuk melakukan penyegelan. "Minggir sana!" Harun langsung mendorong anggota polisi itu hingga terjatuh ke tanah dan berkata dengan dingin, "Muridku akan dirawat di rumah sakit Edinburgh. Siapa yang berani menyegelnya?" Harun yang bertubuh tinggi dan besar itu berdiri di sana, langsung memancarkan aura yang sangat kuat. Di bawah tatapan kagum anak buahnya, dia berdiri di hadapan Sigit dengan arogan, tampak sangat bangga. Menduduki level setinggi ini, dia bahkan sudah tidak takut lagi pada polisi. Namun, detik berikutnya, sebuah muncung hitam tiba-tiba mengarah ke keningnya. Dengan memegang senjata api di tangannya, Sigit menatap Harun yang ekspresinya sudah berubah drastis itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana kalau begini?" Harun tidak menyangka Sigit akan menggunakan senjata api tanpa ragu. "Kalau kamu berani, bunuh saja aku. Aku meminjamkan nyali dari dewa untukmu." Harun langsung marah besar. Mendengar ucapannya, Sigit mulai memainkan pelatuk di jarinya, hendak menembak. "Kamu segel saja." Tiba-tiba, Harun mengucapkan 3 kata itu dengan suara serak. Dalam sekejap, bulir-bulir keringat dingin bercucuran di keningnya. Menghadapi ancaman peluru, biarpun dia adalah seorang ahli bela diri, dia juga tetap harus tunduk. "Segel!" Sigit menyimpan senjata apinya, melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Pasien yang masih dirawat di rumah sakit, lanjutkan perawatan mereka. Bagi yang belum mengurus prosedur masuk rumah sakit, untuk sementara ini nggak perlu diterima lagi." Tak lama kemudian, pintu utama rumah sakit Edinburgh ditutup dan ditempeli garis segel. "Sial! Sial!" Harun berdiri di luar pintu dan berteriak dengan kesal. Dia tidak menyangka seorang ketua kantor polisi pusat saja berani tidak mempertimbangkannya. Tidak hanya 4 King Kong, termasuk Jafur yang dalam kondisi koma diusir keluar, dia juga diusir keluar. Perlakuan yang diterimanya ini membuatnya benar-benar kesal setengah mati. Beberapa saat kemudian, Harun baru tenang kembali. Dia bertanya pada Sumalin dan yang lainnya dengan dingin, "Sebenarnya apa yang terjadi tadi?" "Tuan Harun, Ardika benar-benar sangat arogan. Tadi dia datang ke rumah sakit dan melukai beberapa orang murid Tuan. Dia bahkan mematahkan 1 kaki Tuan Kaori. Pasti dia juga yang memanggil polisi untuk menyegel rumah sakit Edinburgh. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri." Sigit memberi hormat padanya. Sumalin menceritakan pada Harun apa yang sebelumnya terjadi di rumah sakit pada Harun dengan detail. Selesai mendengar cerita Sumalin, ekspresi Harun sudah tampak sangat muram. Tidak hanya Farlin dibawa pergi, murid-muridnya diusir keluar dari rumah sakit hingga tidak bisa mendapatkan perawatan medis, Kaori juga dilumpuhkan. Selain itu, rumah sakit disegel tepat di hadapannya, bahkan dia yang selaku seorang ahli bela diri diusir keluar dari sini.
Kalau hal seperti ini sampai tersebar luas, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan orang banyak. Bab 1496. Amarah orang tak berdaya. Jelas-jelas dia sudah mendatangi kota Banyuli secara pribadi, tetapi Ardika masih saja berani melakukan hal seperti ini. Bukankah sama saja dengan sedang mempermalukan dirinya? Ardika, aku pasti akan membunuhmu. Haron melontarkan beberapa patah kata itu dengan gigi terkatup. Saat ini, niat membunuh yang luar biasa kuat, bahkan belum pernah dirasakannya sebelumnya menyelimuti hatinya. Sumalin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasutnya. Tuan Haron, cepat turun tangan habisi Ardika. Dia sama sekali nggak menganggap serius Tuan. Tuan harus menghabisinya untuk menunjukkan wibawa Tuan. Plak! Haron tiba-tiba mengangkat lengannya dan melayangkan satu tamparan ke wajah Sumalin, sampai-sampai wanita itu terjatuh ke tanah. Tuan Haron, kamu! Sambil menutupi wajahnya, Sumalin memelototi Haron dengan marah. Dia adalah pelayan Tisha. Berani-beraninya pria itu memukulnya. Bam! Haron kembali melayangkan tendangan ke tubuh wanita itu, sampai-sampai membuat wanita itu berteriak kesakitan. Dasar sampah! Kalau kamu nggak ingin mati, jangan menatapku seperti itu. Kalau bukan karena kalian memanas-manasi situasi, Kaori juga nggak akan dilumpuhkan. Dasar sekelompok pecundang yang hanya bisa mengacaukan segalanya saja. Haron melirik Lito dan yang lainnya dengan sorot mata tajam. Bra! Saking ketakutannya, anggota keluarga Rewin segera berlutut di tanah dan bersujud tanpa henti. Tuan Haron, kami sudah bersalah. Kami benar-benar nggak bermaksud seperti itu. Tolong ampuni kami. Sumalin juga sudah ketakutan setengah mati melihat reaksi Haron. Dia tidak berani bersuara lagi. Cepat hubungi Pak Amir. Antar mereka ke rumah sakit swasta lain. Selesai berbicara, Haron langsung berbalik dan pergi. Tadi, dia memukul Sumalin hanya untuk melampiaskan amarahnya karena tidak berdaya menghadapi Ardika. Tak lama kemudian, 4 King Kong, Jafur, beserta Kaori yang baru saja dilumpuhkan dan yang lainnya dipindahkan dan dirawat di rumah sakit Windsor. Guru harus menemukan Farlin dan Ardika. Aku ingin Farlin menyembuhkan kakiku, aku nggak ingin menjadi orang cacat. Sedangkan Ardika, aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memainkan istrinya tepat di hadapannya. Di atas ranjang, Kaori yang baru sadar berteriak sambil menangis pada Haron. Melihat muridnya yang berlinang air mata itu, Haron makin marah. Walaupun muridnya yang satu ini tidak terlalu berbakat dalam bela diri, tetapi sangat setia padanya, bisa membantunya mengurus segala urusannya dengan baik. Sekarang, setelah Kaori dilumpuhkan, dia merasa kewalahan dalam melakukan apapun karena tidak ada seseorang yang membantunya melakukan pengaturan. Muridku, jangan khawatir. Biarpun aku harus mengubrak-abrik kota Banyuli, aku juga akan menemukan Ardika dan Farlin. Haron menepuk-nepuk pundak Kaori. Kemudian, dia berjalan keluar dan berkata pada Sumalin, jika kamu adalah pelayan Nyonya Tisha, kupikir kamu pasti sudah terbiasa mengurus dan mengatur berbagai hal. Sekarang, kamu bekerja untukku dulu. Selain Kaori, semua anak buahnya hanya menguasai bela diri, tidak ada seorang pun yang bisa diandalkannya untuk mengurus hal-hal seperti itu. Melihat sorot mata sedingin es Haron, tentu saja Sumalin tidak berani menolak. Haron berkata dengan dingin, bawa 7 bilah dan serigala ganas. Dalam waktu 2 jam, bawa Ardika dan Farlin kembali. Baik. Sumalin segera berbalik dan pergi. Namun, kali ini Haron sudah ditakdirkan akan menelan kekecewaan. Karena setelah meninggalkan rumah sakit, Ardika mengantar Farlin ke bandara secara pribadi dan melihat Farlin masuk ke dalam pesawat dengan mata kepalanya sendiri sebelum pergi. Hamdi mengikuti di samping Ardika dan berkata, Tuan Ardika, kali ini kami sudah lalai, orang-orang terkait di bandara juga sudah ditangani. Penanggung jawab bandara berjanji nggak akan membiarkan kejadian yang sama terjadi lagi. Oke. Ardika menganggukkan kepalanya. Begitu mendengar masalah Farlin disandera, Hamdi terus merasa gelisah. Dia takut Ardika tidak puas padanya. Karena itulah, dia memberanikan diri untuk menyarankan, menurut Tuan, apakah kita bisa menjadikan hal ini sebagai alasan untuk meminta pihak kepolisian menangkap Haron? Sekarang,
sudah beredar luas di kota Banyuli, kedatangannya kemari untuk menargetkan Tuan. Dia bahkan mengatakan ingin membunuh Tuan. Ardika bertanya balik, ya apakah ada bukti konkret yang bisa membuktikan dia yang menginstruksikan semua ini? Bab 1497. Tetap tenang. Ekspresi Hamdi langsung membeku. Ini mungkin dia akan melemparkan tanggung jawab pada muridnya. Terlebih lagi, dengan relasi Haron, pasti akan ada banyak tokoh hebat ibu kota provinsi yang membelanya dan memberikan tekanan pada kita. Nah, memang begitu. Ardika melambaikan tangannya dan berkata, hal-hal nggak berguna seperti ini, nggak perlu dilakukan. Aku akan menangani Haron sendiri. Baik. Hamdi membungkuk, memberi hormat, lalu pergi. Di sisi lain, Haron tidak punya kesabaran menunggu di rumah sakit lagi. Dia kembali ke kediaman keluarga Rewin bersama Klito dan yang lainnya. Sesampainya di kediaman keluarga Rewin, dia seolah-olah sudah menjadi tuan rumah di kediaman keluarga Rewin. Klito dan yang lainnya mendampinginya dan melayaninya dengan menuangkan teh untuknya. Rasa teh ini cukup enak. Haron menyesap tehnya dengan santai. Baginya, kali ini tidak akan ada masalah lagi karena dia telah mengirim 7 bilah dan serigala ganas. Melihat Haron tampak rileks dan tenang, anggota keluarga Rewin yang tadinya sangat gelisah juga menjadi agak tenang. Namun, tepat pada saat ini, Sumalin berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Begitu sampai di pintu saja, dia sudah berteriak dengan keras, Tuan Haron, gawat! Diam! Begitu mendengar teguran Haron, tubuh Sumalin langsung gemetaran saking ketakutannya. Sumalin, aku nggak peduli bagaimana sikapmu saat bekerja untuk Nyonya Tisha. Tapi, selama bekerja untukku, kamu tetap harus tenang dalam menghadapi berbagai situasi, kata Haron dengan tenang. Baik, Tuan Haron. Sumalin menganggukkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Tuan Haron, Farlin sudah diantar ke Zetawa. PFFTTT. Haron yang detik sebelumnya masih tampak tenang itu, kini menyemburkan teh yang baru saja masuk ke dalam mulutnya. Siapa? Siapa bajingan itu? Berani-beraninya dia nggak menganggap serius aku. Selanjutnya, seluruh ruangan itu dipenuhi dengan teriakan penuh amarah Haron. Hanya dioperasi oleh Farlin, murid-muridnya baru bisa pulih kembali seperti sedia kala. Namun, sekarang, Farlin sudah diantar ke Zetawa. Bagaimana ahli ortopedi itu bisa melakukan operasi pada murid-muridnya lagi? Zetawa adalah tempat yang dipenuhi oleh orang-orang hebat dan ganas. Bagaimana mungkin dia berani pergi ke sana untuk menyandera Farlin? Plak! Haron langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah Sumalin hingga membuat wanita itu terjatuh ke lantai. Lalu berkata dengan dingin, dasar sampah. Aku sudah mengerahkan anak buah terbaikku untuk membantumu. Kamu bahkan sudah membawa serta 7 bilah dan serigala ganas bersamamu. Mengapa kamu begitu nggak becus? Bisa-bisanya kamu membiarkan Farlin si bajingan tua itu lolos begitu saja. Tuan Haron, benar-benar bukan aku yang nggak berguna. Dengan bulir-bulir air mata bercucuran membasahi pipinya, Sumalin berkata dengan sedih, setelah mendapati Ardika membawa Farlin masuk ke dalam bandara, aku memang berniat untuk mengejar dan menangkap mereka berdua. Tapi, kami nggak diperbolehkan masuk ke jalur bandara. Setelahnya, kami baru tahu jajaran pengurus bandara sudah mengalami pembersihan besar-besaran. Para pengurus yang sebelumnya mengizinkan Kaori dan yang lainnya masuk ke dalam bandara sudah dipecat. Dengar-dengar, itu adalah perintah dari Hamdi, wakil wali kota Banyuli. Haron mengangkat alisnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin, lalu, untuk apa kalian kembali lagi? Bukankah Ardika masih berada di kota Banyuli? Aku nggak percaya dia akan bersembunyi di dalam bandara selamanya. Hubungannya dengan Farlin sangat baik. Selama kita berhasil menangkapnya, kita bisa memaksanya untuk memanggil Farlin kembali. Sambil menutupi wajahnya, Sumalin berkata, aku memang berencana seperti itu. Begitu Ardika keluar dari bandara, kami akan langsung menangkapnya. Tapi, ada 2 mobil polisi yang mengawalnya pulang. Lalu, aku berencana untuk menunggu mobil polisi itu pergi terlebih dahulu, baru meminta 7 bilah dan serigala ganas untuk menyelinap masuk ke kompleks Villa Bumantara dan menyerangnya. Tapi, Tuan Haron,
Apakah kamu tahu apa yang kulihat? Paling nggak ada satu kelompok pasukan khusus. Satu persatu dari mereka dilengkapi dengan senjata api dan bertugas menjaga kompleks tersebut. Kalau 7 bilah dan serigala ganas menerobos masuk, mereka akan berakhir mengenaskan. Karena itulah, kami hanya bisa kembali. Ekspresi Sumalin tampak pucat pasi. Kala itu, dia hampir saja menginstruksikan 7 bilah dan serigala ganas untuk menyerang di depan pintu. Untung saja, dia menyadari keberadaan beberapa orang itu tepat waktu. Kalau tidak, hari ini nyawa mereka pasti akan melayang di sana. Walaupun demikian, wanita ini tetap ketakutan setengah mati. Bab 1498. Menundukkan wali kota baru. Haron tidak percaya. Kamu sedang mengelabui siapa? Ardika itu nggak lebih dari seorang menantu benalu yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki. Dia bukanlah seorang tokoh hebat. Bagaimana mungkin ada pasukan khusus yang melindunginya? Dia memelototi Sumalin dengan dingin. Dia mencurigai wanita itu tidak bekerja secara maksimal untuknya karena tidak puas ditampar olehnya sebelumnya. Tuan Haron, dia nggak berbohong. Saat ini, Klito segera angkat bicara untuk membela Sumalin. Dia berkata, Ardika memang bukan tokoh hebat, tapi tetangganya adalah tokoh hebat. Komandan Draco dari tim tempur kota Banyuli tinggal di kediaman mewah di sebelahnya. Karena itulah, kompleks Villa Bumantara juga termasuk dalam kawasan larangan. Dulu, Aliansi Lautan Berlian pernah mengerahkan 20-an pembunuh bayaran untuk membunuh Ardika. Tapi, baru sampai pintu saja, mereka sudah berakhir mengenaskan. Jadi, semua penduduk kota Banyuli sudah mengetahui satu hal, terlepas dari seberapa besar masalah yang ditimbulkan oleh Ardika, selama dia bersembunyi di dalam sana, dia pasti aman. Wajah Haron tampak berkedut setelah mendengar penjelasan Klito. Komandan Drak. Wajah Sumalin juga makin pucat, dia bisa merasakan tadi nyawanya sudah hampir melayang. Ternyata itu adalah wilayah kekuasaan Draco. Biarpun mereka dibunuh di sana, bahkan tidak ada yang berani datang memungut mayat mereka. Suasana di dalam ruangan itu hening sejenak, tidak ada seorang pun yang berbicara. Saat ini, Haron sudah sepenuhnya tenang kembali. Bisa bertahan dan berkuasa di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, tentu saja dia juga tidak bodoh. Kejadian yang terjadi di rumah sakit sudah membuatnya memahami satu hal, yaitu menghabisi Ardika tidak semudah yang dia bayangkan. Menantu benalu yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki itu jauh lebih sulit dihadapi dari yang dia bayangkan. Paling tidak, kemampuan Ardika dalam menggerakkan kepolisian kota Banyuli sudah membuatnya sangat kewalahan. Kalau dia tidak menangani masalah ini, dia tidak akan bisa menghabisi Ardika. Karena Ardika bisa meminta pihak kepolisian untuk menghadapinya, bahkan membuatnya tidak bisa melakukan apapun selama berada di kota Banyuli. Kalau tidak, begitu kelemahannya jatuh ke tangan Ardika, lawannya itu sudah punya alasan untuk menghadapinya dan meminta Sigit untuk mengundangnya ke kantor polisi. Haron bertanya pada Klito dengan suara dalam, pengaruh Ardika di kota Banyuli cukup besar, ya. Bagaimana dia bisa memerintah Sigit? Sekarang, dia sudah tidak menganggap Ardika sebagai menantu benalu yang hanya bisa menuangkan air cuci kaki lagi. Tuan Haron, orang-orang kota Banyuli tahu hubungan Ridwan, wali kota Banyuli sebelumnya dan Ardika sangat baik. Klito berkata, sekarang, wali kota baru ini direkomendasikan oleh Ridwan. Dia juga memihak pada Ardika. Haron terdiam sejenak, lalu berkata dengan lambat, sepertinya inti dari permasalahan adalah wali kota ini. Selama aku bisa menundukkan wali kota ini, maka hidup dan mati Ardika sudah jatuh ke tanganku. Lagi pula, dia nggak mungkin bisa bersembunyi di kompleks Villa Bumantara selamanya. Biarpun dia bisa menghindar, dia juga nggak akan bisa menghindar selamanya. Dia dan istrinya punya banyak bisnis di kota Banyuli. Haron mengutarakan pemikirannya dengan tajam, kilatan dingin melintas di matanya. Sumalin berkata dengan senang dan bersemangat, "Iya, benar, Tuan Haron. Kita bisa menundukkan wali kota baru ini terlebih dahulu, lalu menyerang bisnis-bisnis Ardika. Aku nggak percaya dia akan duduk diam saja." Haron mengangguk, lalu berkata pada Sumalin, aku berencana menyelenggarakan sebuah perjamuan malam. Kamu kirimkan undangan pada semua tokoh hebat di kota Banyuli, terutama wali kota baru itu.
Aku ingin memaksa wali kota baru itu untuk nggak mendukung Ardika lagi di perjamuan malam itu. Selain itu, orang-orang lainnya juga harus membuat pilihan antara menjadi musuh Ardika atau menjadi musuhku. Bukankah Ardika punya relasi yang sangat luas dan sangat berpengaruh di kota Banyuli? Malam ini aku akan menghancurkan fondasinya di kota Banyuli sepenuhnya. Aku ingin membuat begitu Ardika bangun keesokan paginya, dia akan mendapati semua orang di kota Banyuli sudah menjadi musuhnya. Saat ini, nada bicara Haron sangat mengintimidasi dan percaya diri. Dia adalah tokoh hebat yang sangat berpengaruh di ibu kota provinsi. Namun, setelah tiba di kota Banyuli, dia malah dipermalukan. Malam ini, sudah saatnya dia mendapatkan kembali harga dirinya.